Saya sangat tertarik sekali dengan kehidupan Yesus Kristus. Kenapa kehidupannya itu benar-benar real dan memiliki dampak. Dan kita memang tahu bahwa Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan kita diciptakan sejalan, segambar, sepikir dengan apa yang Tuhan mau harusnya. Yang menjadi patron, yang menjadi contoh kita adalah kehidupan Yesus Kristus sendiri. Bukan kehidupan pendeta kita, bukan kehidupan idola kita, atau kehidupan orang yang kita idolakan. Kehidupan kita itu harusnya mencontoh, menghidupi, melakukan seperti yang Yesus lakukan, dan dampaknya besar sekali. Buka sebentar di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar, umurnya tentunya, badannya secara fisik bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan besarnya makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di terjemahan lain, itu bagus sekali, The Message Bible, tuliskan seperti ini. Yesus menjadi dewasa, bertumbuh dalam tubuh dan roh, diberkati Allah dan manusia. Di terjemahan lain, menjadi kesenangan Tuhan, kesayangan Tuhan dan kesayangan manusia. Punya favor dari Tuhan dan dari manusia. Kenapa kok Yesus ini bisa dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia? Ternyata dia bertumbuh di dalam roh. Tubuhnya bertumbuh semakin dewasa, manusia rohnya juga bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Berapa banyak dari kita sebagai orang percaya yang ngakunya Kristen udah puluhan tahun ke gereja, bahkan belasan tahun ke gereja, fisiknya di gereja tapi manusia rohaninya tidak bertumbuh. Kelakuannya tidak menjadi serupa segambar dengan Yesus. Kadang malah menyerupai setan, menyerupai kelakuannya iblis. Kita harus berubah akhir-akhir ini. Kalau kita ini mau menjadi favoritnya Tuhan, dikasih Tuhan dan dikasih manusia, kita sendiri yang harus merubah cara hidup kita ini, dirubah. Pola hidup kita itu dirubah. Yang dibesarkan itu bukan perutnya, bukan badannya, manusia rohnya itu juga harus dibangun. Karaktermu juga harus dibangun. Jiwa kita ini harus diperbarui. Manusia diciptakan terdiri dari 3 bagian. Roh itu tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan. Jiwa itu apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Pikiran, perasaan, dan kemauan kita ini harus takluk, harus tunduk, harus dimurnikan, harus sejalan seperti firman Tuhan. Karena jiwa ini tidak suka Tuhan, tidak suka kebenaran. Pikiran kita tidak suka Tuhan. Kemauan kita tidak suka kebenaran tentang firman Tuhan. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, cenderung mengikuti ego kita, mau kita. Kalau kita mau disenangin Tuhan, kalau kita ini mau menjadi favoritnya Tuhan, kehidupan kita itu harus menyenangkan Tuhan, sejalan, sepikir, seia, sekata dengan Tuhan. Tidak gampang memang. Kita harus pikul salib, sangkal diri, untuk mempersiapkan diri menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa main-main lagi. Kita nggak bisa hidup serampangan lagi. Kita ngelihat kondisi hari ini. Bapak Ibu, sekarang kita pikir dulu yang diserang wabah ini adalah orang-orang yang umurnya tua. Ternyata anak kecil kena COVID. Bahkan beberapa ponakan saya yang masih kecil-kecil kena COVID. Bayangin. Kita nggak bisa pikir. Kita ngelihat banyak generasi yang umurnya masih perkasa dipanggil Tuhan. Kita nggak bisa tentukan. Makanya kita nggak bisa main-main lagi. Kita nggak bisa main-main dengan hidup kita. Kita nggak bisa main-main dengan dosa lagi. Kita harus benar memperbarui pikiran, perkataan, perbuatan kita itu harus sejalan dengan yang Tuhan mau. Bukan saatnya kita ini nyantai dan rileks lagi. Kita harus bertumbuh. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita harus berubah. Kelakuan kita itu harus mencerminkan Yesus Kristus. Berapa banyak bahkan pendeta pun kelakuannya tidak mencerminkan Yesus Kristus. Pemimpin pun, gembala pun banyak kelakuannya mencerminkan dirinya sendiri. Masih ego, masih marah, masih gampang tersinggung, nggak adil, kurang bijaksana, mata duitan, jatuh dalam dosa perzinahan, segala macam. Karena apa yang diikutin? Jiwanya yang ngontrol, jiwanya yang menguasai. Kalau kita ini mau jadi kesayangan Tuhan, jiwa kita itu harus benar-benar kita salibkan. Harus tunduk, takluk, mengikut dengan roh mau. Karena roh kita ini selalu berbicara dengan Roh Kudus. Roh kita itu, suara roh kita itu takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau roh kita diperbarui, kalau kita mengalami kelahiran baru ya, harus mengalami kelahiran baru. Roh kita ini
ada namanya suara hati dan hati nurani kita ini kebanyakan berbicaranya dengan Tuhan. Itu banyak berbicara kebenaran. Tapi jiwa kita, pikiran, perkataan, perbuatan kita seringkali bertolak belakang. Dan itu yang harus ditaklukkan. Jiwa kita harus tunduk sama roh kita. Supaya kita itu hidup bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita semakin bisa pikul salib sangkal diri. Bapak Ibu, cek saja. Kalau ada masalah, berapa kadar emosimu? Berapa persen emosimu? 90%, 70%, atau tinggal 5%, atau tinggal 10%, atau tinggal 7%. Itu tergantung. Semakin kita itu banyak pikul salib sangkal diri, menyalibkan, merubah karakter kita ini sejalan dengan Yesus Kristus, reaksi kita itu seperti Tuhan. Harusnya reaksi kita, pikiran, perkataan, kelakuan, perbuatan kita harus mencerminkan Yesus Kristus. Itu baru bisa didapati menjadi kesenangan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kehendak Tuhan, pusat kehendak Tuhan. Bukan dikendalikan oleh dirinya, egonya, amarahnya, harga dirinya. Berapa banyak orang disetir oleh harga dirinya. Bagaimana ketawanya? Singgung saja, rendahkan saja. Apa reaksinya? Bela diri, marah, pingin balas, atau malah lapor polisi, atau yang lain. Atau sikapnya diam tenang seperti Yesus Kristus Tuhan. Itu yang akan membuktikan bahwa kita ini level kekristenan kita itu seperti apa. Kita benar hidup di dalam roh, atau kita malah hidup dipimpin jiwa kita, dipimpin daging kita, dipimpin ego kita, dipimpin emosi kita. Kalau kita mau didapatin menjadi kesayangan Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan, kita harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin hari kekristenan kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu bisa duduk di kamar doamu, bisa berjam-jam nyembah Tuhan, kenalin Tuhan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk orang Kristen itu nggak ada waktu untuk berdoa. Tetapi selalu ada alasan tidak ada waktu. Karena apa? Sebenarnya hidupmu sudah dipimpin oleh daging, hidupmu dipimpin jiwamu sendiri. Untuk duduk dalam satu hari itu ada 24 jam. Untuk duduk diam di kaki Tuhan, luangkan waktu sejam 2 jam kan masih cukup. Tapi kan waktu kita lebih banyak dihabiskan di depan TV. Sekarang TV udah nggak begitu laku, di depan smartphone, di depan komputer. Kita berselancar di dunia maya. Tapi pernah nggak kita ini berikan waktu kepada Tuhan? Terus ada orang alasan begini, Pak, saya kan bisa doa di mana-mana saja. Akan menjadi problem loh, orang itu bisa berdoa di mana-mana. Kalau dia tidak pernah belajar menundukkan dagingnya di kamar doa sendirian dengan Tuhan, mustahil bisa berdoa di mana-mana. Yang ada pikirannya mengambara kemana-mana. Tapi kalau kita ini udah latih, hidup kita ini kita latih di hadapan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam, nyembah, muji Tuhan, renungan firman Tuhan, masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, bisa berjam-jam di kamar doa kita. Kita otomatis kok di tempat umum itu bisa berdoa. Di jalan, di mobil itu otomatis bisa berdoa. Di dapur, di kamar mandi, dimanapun itu bisa berdoa, itu secara otomatis. Jangan ngomong bohong, jangan ngomong palsu, jangan membela diri. Kalau kita ini suka berdoa di tempat umum, sedangkan di tempat tersembunyi aja kita nggak mau berdoa. Kalau mau benar-benar real hidup kita ini mau jadi seorang pendoa, duduk diam di kaki Tuhan, kasih waktu dalam 1 hari 2 jam, nyembah Tuhan. Pak, saya nggak bisa nyanyi, kamu bisa putar kok di handphonemu lagu-lagu rohani. Kamu diam aja menyembah di sana, renungin firman Tuhan, nyembah Tuhan sendiri. Pakai mulutmu untuk ngomong dan berdoa, yang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Pakai bahasa rohmu tuh. Sejam 2 jam di kamar doa. Bisa. Tidak ada alasan sebenarnya orang Kristen tidak berdoa. Yang menjadi alasan adalah kemalasannya, egonya, kedagingannya. Lebih yang ngontrol. Kalau kita mau dikasih Tuhan, benar-benar real menjadi orang kesayangan Tuhan, kita harus meluangkan waktu. Bagaimana menyenangkan Tuhan. Bagaimana mengikuti ritme dan cara kerja Tuhan. Mengikuti maunya Dia. Kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin kita itu bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kalau keluargamu ini sedang berantakan dan kacau, pelan-pelan Tuhan akan pulihkan hubunganmu suami istri yang berantakan kacau. Perlahan-pelan bagaimana caranya Tuhan sendiri yang buka jalan. Tuhan sanggup memulihkan. Keluargamu yang kacau berantakan bisa dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan, ketika kita ini datang kepada Tuhan, Tuhan itu akan pulihkan kita perlahan-lahan dari manusia rohani, manusia jiwani, sampai fisik kita pun kalau yang sakit juga akan Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan mau kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Hidup kita yang ada ini bisa menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, menjadi kesenangan Tuhan.
Kalau kita ini sudah menjadi kesenangan Tuhan, tingkah laku perbuatan kita itu menyenangkan Tuhan. Semuanya yang kita lakukan itu, apapun juga itu sudah menjadi favoritnya Tuhan. Tuhan tuh senang melihat apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu, otomatis hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Selalu punya slogan hebat, pengen menjadi berkat buat sesama, tapi hubungan dengan Tuhan tidak benar. Ya mustahil itu. Kalau kita mau hidup kita menjadi berkat bagi sesama, hubungan kita dengan Tuhan harus benar dulu. Jam doamu harus benar, penyembahanmu harus benar. Kelakuan, pikiran, perkataan, perbuatanmu harus benar di hadapan Tuhan. Baru itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau hari ini orang lain masih nggak suka sama kita, sengak, ngelihat kita tuh enak, malas, karena kelakuan kita tuh buruk, perkataan kita tuh buruk, pemikiran kita tuh terlalu buruk, ya orang pasti nggak suka. Nah, hal itu perlu dimatikan. Bagaimana cara matikan? Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tuhan sendiri akan membereskan. Tuhan sendiri akan mengkoreksi. Tuhan sendiri akan beracara dengan hidupmu kalau hidupmu nggak benar. Berkali-kali saya sudah bilang, cara terbaik untuk mematikan keinginan daging kita, kedagingan kita adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin kita itu semakin menyembah Tuhan, semakin memiliki keintiman hubungan pribadi dengan Tuhan, perlahan-lahan otomatis daging kita akan disalibkan. Otomatis daging kita ini akan jerit teriak karena Tuhan mau. Semua yang sifatnya yang tidak menyenangkan Tuhan itu ditinggalkan. Supaya apa? Kita menjadi keharuman. Hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Dan harum di hadapan Tuhan. Tapi kalau hidup kita tuh busuk, udah kepahitan, udah gampang marah, kelakuannya, emosian, harga dirinya yang paling gede, merasa benar sendiri, terus kita nyembah Tuhan. Baunya itu bau anyir, bau busuk di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau seperti itu. Kita mau didapatin menjadi orang yang berkenan, menyenangkan Tuhan. Otomatis ketika kita dikasih Tuhan, orang lain itu diberkati dengan apa yang kita kerjakan. Hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita memiliki dampak yang besar buat orang. Coba cek sampai hari ini. Berapa banyak orang senang dengan kita, dekat dengan kita. Atau malah orang malas dekat dengan kita. Kan kita bisa cek itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu penting sekali. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Semakin menyenangkan Tuhan. Buat yang hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan. Ya, yang hamba Tuhan melayani dengan murni, kemurnian, ketulusan hati. Jangan yang dikejar, yang dideketin orang-orang kaya. Karena tujuannya untuk uang dan persembahan. Buat apa? Kalau kita mau hamba Tuhan, serial dipanggil murni sebagai full timer hamba Tuhan. Hidupmu dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan, tidak usah khawatir. Kamu tuh hamba Tuhan, saya pun juga hamba Tuhan. Yang gaji kita adalah Tuhan, bukan orang. Kecuali kita kerja dengan orang lain yang gaji itu orang lain. Kita itu kerja, melayani, menyembah Tuhan siang dan malam. Yang gaji kita Tuhan. Bagaimana caranya itu urusannya Tuhan. Tuhan sanggup menggerakkan apa saja memberkatin kita. Gak usah khawatir. Tapi kalau kita ini bisnis, ya kerjakan bisnismu dengan baik. Kelola dengan baik. Kita menjadi pintar. Pakai hikmat. Bisnisnya dikelola dengan baik. Memiliki berkat besar. Menguasai apa yang dikerjakan dengan baik. Menghasilkan keuntungan. Menghasilkan laba. Menghasilkan profit. Dan uangnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ini bisa dipercaya menjadi pengelola yang baik. Mengelola hartanya Tuhan. Kalau kita bisa dipercaya, Tuhan pasti akan tambahkan. Kita harusnya lebih pintar daripada orang dunia. Bagaimana mengelola bisnis dan usaha. Karena apa? Ada hikmat Tuhan. Ada firman Tuhan. Ada kunci kerajaan surga udah ada di tangan kita. Kita udah dihidup disertain Tuhan. Harusnya apa yang kita kerjakan sukses dan berhasil. Kalau hari ini belum, tidak usah putus asa. Kalau hari ini bangkrut, hari ini stres, hari ini nggak punya uang, hari ini hidupnya babak belur, nggak usah putus asa. Cari Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan dari sampah, dari tanah liat yang tidak dilihat orang, bisa menjadi perkakas yang mewah di antara mejanya para bangsawan, para raja-raja. Tuhan tuh sanggup memulihkan segala sesuatunya. Tapi Tuhan perlu kerjasama untuk memulihkan hatimu, kelembutan hatimu, kerendahan hatimu untuk datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan. Saya selalu setiap hari minta dimurnikan Tuhan. Berdoa setiap hari. Saya sama istri saya selalu berdoa,
Minta Tuhan berikan umur yang panjang supaya kita ini bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan sampai garis finish. Supaya hidup saya itu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita itu didapati menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tidak serampangan, tidak sembrono, tidak kacau. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan, kita harus belajar mengerti ritme dan cara kerja Tuhan. Kekristenan harusnya yang dikejar pertama adalah Tuhan. Baru segala sesuatu, bisnis, kerjaanmu, usahamu itu diberkatin Tuhan. Kalau apa-apa yang diutamakan adalah kepentingan diri kita sendiri dan kita lupa Tuhan, ya, kamu sebenarnya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Alkitab ngomong terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Kita coba luangkan waktu 1-2 jam di kaki Tuhan. Kunci kamarmu, matiin HP-mu, mulai sembah Tuhan, agungkan Dia. Coba selami. Jangan waktu berdoanya minta. Coba dengerin Tuhan mau ngomong apa, Tuhan maunya apa. Sembah Dia, senangkan Dia. Renungkin semua kebaikan Tuhan. Minta Roh Kudus hadir, menjamah dan mengubahkan hati kita. Itu yang perlahan-lahan. Kalau kita lakukan hari demi hari, otomatis kita itu belajar menyenangkan Tuhan. Secara otomatis kita itu jadi berkat buat sesama. Orang tuh senang dekat kita. Sebenarnya bukan karena kitanya hebat, kitanya cantik, kitanya baik, tapi karena ada Tuhan yang semakin hari semakin manifestasi memenuhi hidup kita setiap hari. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.